Allah itu menjadi contoh, Allah menjadi teladan bagaimana kita mengasihi. Kalau kita melihat lagi di dalam ayat yang ke-9, Bapak Ibu, ayat ke-9 dan ayat yang ke-10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ayat yang ke-10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kalau Bapak Ibu memperhatikan ayat 9 dan ayat ke-10 ini, bagaimana kasih Allah dinyatakan, kasih Allah itu dinyatakan keluar dari dirinya dan kemudian kepada kita. Allah itu mengutus anaknya ke dunia karena dia mengasihi kita. Arahnya itu adalah keluar. Maka nanti di dalam ayat yang ke-11 Bapak Ibu bisa melihat, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Nah, ini menjadi satu teladan bagi kita. Kalau Allah itu mengasihi, arahnya adalah keluar, maka kita juga harus saling mengasihi. Itu bicara bahwa kita harus mengasihi orang lain, arahnya itu juga keluar. Tapi saya perlu menjelaskan di sini, bagian ini menyatakan bahwa Allah itu mengasihi kita bukan hal yang paling utama sebenarnya. Manusia tidak pernah menjadi hal yang paling utama. Hal yang paling utama tetap adalah diri Allah sendiri. Saya beberapa kali bicara kepada tim PI ketika memberitakan Injil. Ingat, tujuan memberitakan Injil itu bukan, yang paling penting itu bukan manusia, itu orang itu kemudian diselamatkan masuk surga. Bukan itu tujuan yang paling penting. Tujuan yang paling penting adalah kemuliaan kepada Allah. Kalau kita memberitakan Injil dengan pikiran tujuan utama orang itu masuk surga, kita mungkin mengkompromikan Injil supaya orang itu kemudian tanda kutip terima, mau terima. Kita mungkin mempermudah pekabaran Injil itu, kita mungkin melakukan hal-hal yang kompromi sehingga kemudian orang itu mudah menerima. Ketika dia mudah menerima, kita pikir dia benar-benar menerima Injil dan kemudian dia diselamatkan. Kalau itu menjadi tujuan dari pemberitaan Injil, maka kita sangat mungkin akhirnya jatuh di dalam hal itu. Tapi kita harus ingat tujuan dari pemberitaan Injil atau tujuan dari segala sesuatu bahkan itu adalah untuk kemuliaan Allah. Yang penting adalah bagaimana Allah itu dimuliakan. Ketika kita memberitakan Injil yang sejati tanpa kompromi, ketika kita memberitakan Injil tanpa kita mengurangi satu hal, dua hal, kita harus menegur dosa, kita harus menyatakan Kristus, kebenaran Kristus, pengorbanan Kristus dan seterusnya. Ketika kita memberitakan Injil yang sejati, tujuan utamanya adalah kemuliaan Allah. Maka ketika Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, yang pertama-tama itu bukan supaya kita diselamatkan. Yang pertama-tama adalah supaya Allah itu dipermuliakan. Sekali lagi, Allah itu akan mempermuliakan dirinya di dalam segala sesuatu. Ya Bapak Ibu, saya harus menjelaskan hal ini supaya kita tidak salah mengerti. Allah mengasihi manusia bukan demi manusia itu sendiri. Allah mengasihi manusia itu demi dirinya sendiri. Allah mengasihi dirinya lebih daripada mengasihi manusia. Allah mengasihi manusia untuk kemuliaannya sendiri. Karena hanya Allah satu-satunya yang sempurna, yang indah, yang mulia, yang berharga. Allah tidak mungkin mengasihi yang kurang mulia, yang tidak sempurna dan seterusnya. Allah ketika mengasihi kita, itu dasarnya adalah karena dia mengasihi dirinya sendiri dan untuk kemuliaannya sendiri. Ciptaan itu ada untuk kemuliaan Allah. Allah Tritunggal adalah Allah yang tidak membutuhkan ciptaan. Saya sudah pernah berbicara beberapa kali bahwa Allah-Allah yang lain adalah Allah-Allah yang membutuhkan ciptaan untuk dia bisa jadi Allah. Tapi Allah Tritunggal tidak membutuhkan ciptaan. Allah Tritunggal itu self-sufficient, cukup pada dirinya sendiri. Ya, Allah Tritunggal tidak butuh ciptaan, untuk kemuliaannya tidak butuh. Tetapi ketika Allah mencipta, ciptaan itu akan memberikan kemuliaan kepada dia. Bukan dia kekurangan kemuliaan, tidak. Tapi saya akan katakan bahwa supaya ciptaan itu boleh menyatakan kemuliaannya, dan kemudian ciptaan itu bahkan berbagi kemuliaan dengan dia. Bapak Ibu, ketika kita nanti diselamatkan, penebusan kita selesai, sempurna, Kristus datang yang kedua kali, dan kemudian kita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan menjanjikan kemuliaan. Kita akan bersama-sama dengan dia di dalam kemuliaannya. Tuhan mau sharing kemuliaannya dengan kita. Maka Tuhan tidak membutuhkan ciptaan. Dan kalau ciptaan ada, ciptaan itu adalah untuk kemuliaannya. Demikian juga ketika Allah menebus ciptaan, menebus manusia, orang-orang pilihan, dan nanti akan menebus seluruh ciptaan, itu bukan untuk ciptaan itu sendiri, melainkan untuk dirinya.